Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Allah turunkan semata-mata sebagai petunjuk bagi umat manusia, umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an yang Allah turunkan ini siogianya harus kita tadabburi, harus kita pelajari, harus kita telaah isi kandungannya. Karena Al-Qur'an meliputi seluruh kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Semua yang kita butuhkan sesungguhnya ada di Al-Quran. Apapun yang kita inginkan sesungguhnya termaktub di dalam Al-Quran. Yang jadi pertanyaannya adalah seberapa besar kemampuan kita untuk mengkaji isi kandungan Al-Quran. Maka Al-Quran itu sesungguhnya adalah sebagai petunjuk hudan linnas. Di dalam surat Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran yakni Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat di dalam dada manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka menurut beberapa ahli tafsir, isi kandungan ayat surat Yunus ayat 57 itu paling tidak termaktub 4 hal. Yang pertama kata para ulama bahwa isi kandungan yang tertuang di dalam surat Yunus ayat 57 yang pertama adalah sebagai pelajaran atau disebut dengan mau'izah. Karena Allah mengajarkan kepada manusia tentang berbagai macam hal yang tidak diketahui manusia itu termaktub di dalam Al-Quran. Allah memberikan pelajaran kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Di dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang mengatur tentang kehidupan yang semua itu manusia tidak mengetahui. Maka melalui perantara malaikat Jibril, Allah turunkan firman itu kepada baginda Rasul sebagai bentuk mau'izah bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata para ulama, kandungan yang terisi yang ada di dalam surat Yunus ayat 57 itu adalah terkait dengan sifat. Bahwa Al-Qur'an, para ulama sepakat mengatakan Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai penyembuh, terutama terkait dengan penyakit-penyakit hati. Kalau kita sedang galau, kalau kita sedang gundah gulana kata para ulama, bacalah Al-Qur'an. Maka Al-Quran itu akan menjadi penenang bagi kita. Kalau kita sedang sakit, bacakanlah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu cocok dan relevan dibaca di setiap kondisi. Apalagi kalau ketika orang mengalami sakit, maka sangat pantas untuk kemudian dia dibacakan Al-Quran. Karena sesungguhnya lantunan Al-Quran itu, lantunan ayat-ayat Al-Quran itu akan menyejukkan hati. Dalam sejarah tidak pernah tercatat bahwa tidak ada orang yang kemudian tidak suka dibacakan Al-Quran dalam kondisi apapun. Maka Al-Quran yang kedua adalah sebagai as-sifah, sebagai penyembuh dari segala penyakit-penyakit yang diderita manusia, terutama penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Yang ketiga Bapak Ibu, isi kandungan dalam surat Yunus ayat 57 yang ketiga adalah huda, yaitu sebagai petunjuk.
bahwa manusia tentu perlu punya pedoman dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Manusia perlu ada bimbingan, maka Al-Quran itu adalah sebagai hudan, petunjuk. Terkait dengan petunjuk Al-Quran sebagai petunjuk, maka Allah juga menguatkan sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Maka tidak lain dan tidak bukan, Al-Quran itu sejatinya adalah hudan lin-nas, yaitu petunjuk bagi manusia yang tidak mengetahui apa-apa, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Manusia perlu bimbingan dari Allah, manusia perlu bimbingan dari Rasul. Maka Allah membimbing manusia itu melalui petunjuknya yang tertuang di dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang halal, haram, mubah, dan lain sebagainya. Al-Quran berbicara tentang ancaman. Al-Quran berbicara tentang pahala. Al-Quran juga berbicara tentang bagaimana proses pembentukan manusia. Itu sudah lengkap dan komplit tertuang di dalam Al-Quran. Maka wajar kalau para ulama mengatakan Al-Quran itu adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka isi kandungan yang keempat dari surat Yunus ayat 57 ini menurut para ulama adalah bahwa di dalam surat Yunus ini Allah mengatakan wa rahmatul lil mu'minin, bahwa sesungguhnya diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai rahmat, yaitu karunia berupa kemampuan umat Islam untuk memetik setiap pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Tidak semua orang mampu membaca makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak semua Allah berikan manusia kemampuan untuk memetik pelajaran-pelajaran dari setiap peristiwa yang terkandung dalam Al-Quran. Maka bagi orang-orang yang mampu memetik pelajaran itu, berarti manusia itu, berarti Allah memberikan kepada manusia itu rahmah. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan ingat setelah ini adalah itu rahmah itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Orang yang beriman senantiasa mengisahkan Allah. Orang yang beriman senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman senantiasa selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tadabburi Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, sehingga kita mampu mendapatkan petunjuk dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya adalah pedoman utamanya adalah Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu adalah kitab yang paling komplit membicarakan manusia dari sejak dia lahir sampai dia meninggal nanti. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.